Bintang Arsenal minta cabut, buat Mikel Arteta tambah pusing. Jendela transfer Januari semakin mendekat, namun manajer Arsenal, Mikel Arteta, mungkin harus merelakan salah satu bintangnya di saat yang kurang tepat, di tengah badai masalah yang melanda Emirates Stadium. Saat ini, Arsenal tengah terjebak dalam krisis cedera di sektor pertahanan, sehingga berita tentang kepergian pemain lain tentu menjadi hal yang paling tidak mereka harapkan. Namun, situasi ini bisa saja terjadi pada jendela transfer Januari mendatang, di mana salah satu bintang The Gunners mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan klub. Laporan dari Italia mengindikasikan bahwa bek asal Polandia, Jakub Kiwior, ingin segera meninggalkan London Utara. Dikabarkan bahwa Kiwior merasa kurang puas dengan waktu bermain yang ia dapatkan di Emirates Stadium. Bahkan, ia telah mulai mengambil langkah untuk mencari klub baru demi mempercepat proses kepindahannya dari Arsenal. Menurut Il Mattino melalui Tutto Mercato Web, Kiwior telah meminta perwakilannya untuk menjajaki peluang di klub-klub lain. Salah satu klub Italia yang tertarik adalah Napoli, sementara Antonio Conte juga menunjukkan minat untuk merekrut Kiwior secara permanen. Mihailo Mudryk dilaporkan terjerat dalam tes doping yang menunjukkan hasil positif. Apa langkah selanjutnya bagi Chelsea? Gelandang Chelsea, Mihailo Mudryk, terancam mendapat larangan bermain dalam jangka panjang setelah sampel A miliknya dinyatakan positif mengandung zat terlarang. Sampel B dijadwalkan akan diuji dalam beberapa hari ke depan untuk mengonfirmasi hasil tersebut. Berdasarkan laporan dari Tribuna, seorang pemain muda Ukraina berusia 23 tahun telah menjalani pemeriksaan doping pada akhir bulan Oktober kemarin. Hasil dari sampel A mengindikasikan adanya zat terlarang di dalam tubuh Mudryk. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, sampel B akan dibuka dan dianalisis untuk memastikan keakuratan hasil tes awal. Kejadian ini membawa Mihailo Mudryk dan Chelsea ke dalam kondisi yang rumit. Pemain sayap tersebut belum tampil untuk Chelsea sejak laga melawan Aston Villa pada 1 Desember lalu. Dia juga absen dalam 4 pertandingan terakhir The Blues, yang diduga menjadi indikasi awal bahwa klub sudah menyadari situasi ini dan sedang menangani masalah tersebut dengan serius. Hingga saat ini, baik Mihailo Mudryk maupun wakilnya belum memberikan pernyataan resmi mengenai kasus ini. Jadon Sancho faktor penting Chelsea, The Blues ungkap keterbatasan Manchester United. Jadon Sancho telah menunjukkan bahwa dirinya adalah aset berharga bagi Chelsea, menegaskan komitmennya kepada The Blues untuk masa depan yang cerah. Saat ini, Sancho memperkuat Chelsea dengan status pinjaman dari Manchester United, dan telah menjadi elemen kunci dalam tim yang dilatih oleh Enzo Maresca. Dalam laga terbaru, di mana Chelsea meraih kemenangan 2-1 atas Brentford, Sancho kembali membuktikan pentingnya perannya dengan tampil sebagai starter dalam 5 dari 6 pertandingan terakhir. Setelah kemenangan ini, Jadon Sancho memposting pesan singkat di Instagram untuk mendukung rekan setimnya Cole Palmer, menunjukkan hubungannya dengan klub London Barat dan rekan satu timnya. Sesuai kontrak, Chelsea wajib membeli Jadon Sancho langsung jika menyelesaikan musim di atas peringkat 14 Liga Inggris, dan hal itu hampir pasti akan terjadi. Arsenal berencana untuk mendatangkan winger handal dari Blaugrana. Arsenal dilaporkan menunjukkan minat terhadap Raphinha, winger Barcelona, yang mungkin akan dilepas oleh klub raksasa Spanyol tersebut dalam jendela transfer mendatang. Saat ini, Barcelona tengah menghadapi tantangan finansial, yang membuat mereka mempertimbangkan untuk menjual beberapa pemain, baik di jendela transfer Januari maupun musim panas yang akan datang, dan Raphinha termasuk dalam daftar pemain yang mungkin dijual. Arsenal sendiri sedang berburu penyerang baru di jendela transfer Januari, dengan banyak laporan yang mengaitkan mereka dengan kemungkinan mendatangkan seorang winger. Raphinha telah berseragam Barcelona selama 2 tahun setelah meninggalkan Leeds United dengan biaya sebesar 48 juta pound, sekitar 1 triliun rupiah, setelah tampil di Premier League bersama tim asal Yorkshire tersebut. Pemain asal Brasil ini telah mencatatkan 110 penampilan untuk Barcelona, mencetak 37 gol dan memberikan 35 assist dalam perjalanan karirnya yang cukup gemilang di Camp Nou. Florian Wirtz didorong untuk menolak tawaran dari Los Blancos dan Manchester City. Bintang Bayer Leverkusen Florian Wirtz didesak belajar dari nasib Kylian Mbappe dan menolak tawaran Real Madrid serta Manchester City. Florian Wirtz kini menjadi bintang yang banyak diburu setelah penampilannya yang cemerlang bersama Bayer Leverkusen, di mana ia berperan penting dalam membawa tim asuhan Xabi Alonso meraih gelar Bundesliga tanpa pernah kalah musim lalu. Manchester City dan Real Madrid dilaporkan tertarik untuk merekrutnya, namun Leverkusen bertekad untuk mempertahankannya dan memperpanjang masa baktinya.
Pemain kreatif berusia 21 tahun itu mendapat saran untuk tetap bertahan dari legenda Jerman, Lothar Matthäus. Ia diingatkan untuk mengambil pelajaran dari pengalaman Kylian Mbappe di Real Madrid. Penyerang asal Prancis itu pindah ke Santiago Bernabeu dari Paris Saint-Germain pada musim panas 2024, namun gagal mempertahankan performa yang stabil untuk Los Blancos dan justru menghadapi banyak kritik. Sasaran datangkan Paul Pogba, Corinthians siap mengguncang pasar transfer Januari. Ada kabar mengejutkan datang dari Paul Pogba. Terbaru, sebuah perusahaan pendamping ingin membantu Corinthians untuk mendatangkan pemain asal Prancis tersebut ke Liga Brasil. Pogba berencana untuk kembali menginjakkan kakinya di lapangan hijau setelah masa larangan bermainnya yang awalnya 4 tahun dipangkas menjadi 18 bulan. Seperti yang telah diketahui, ia sebelumnya terlibat dalam kasus doping. Mantan gelandang Manchester United ini akan diperbolehkan berlatih lagi pada bulan Januari dan bisa kembali berlaga mulai bulan Maret. Klub-klub pun dapat merekrutnya sebagai pemain bebas setelah Juventus memutuskan untuk melepasnya. Menurut laporan media Brasil, portal Leo Dias, bahwa Corinthians telah ditawari bantuan untuk mendapatkan sang gelandang. Dengan adanya kabar ini, menarik untuk disimak seperti apa kelanjutan masa depan Pogba. Dele Alli mendapatkan peluang untuk menghidupkan kembali karirnya berkat CSC Fabregas di Como 1907. Dele Alli, ex-bintang Tottenham Hotspur, kini memasuki fase baru dalam perjalanan karir sepak bolanya. Pemain berusia 28 tahun ini mendapatkan peluang untuk kembali beraksi di lapangan hijau bersama klub Serie A, Como, yang saat ini dipimpin oleh mantan kapten Arsenal, CSC Fabregas. Ali tampak menyaksikan pertandingan Como melawan AS Roma dari bangku penonton di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Dalam pertandingan tersebut, Como berhasil meraih kemenangan gemilang dengan skor 2-0. Fabregas, yang kini memimpin Como sebagai pelatih kepala, mengungkapkan bahwa ia telah bertemu dengan Ali sehari sebelum laga. Dalam pernyataannya kepada media, Fabregas menyebutkan bahwa ada kemungkinan Ali akan mulai berlatih bersama Como setelah perayaan Natal. Menurutnya, langkah ini diambil untuk membantu Ali memulihkan kondisi fisiknya. Namun, Fabregas menekankan bahwa ia belum ingin membagikan terlalu banyak rincian mengenai peluang tersebut. Sementara itu, jurnalis sepak bola Italia, Fabrizio Romano, melaporkan bahwa Ali dijadwalkan untuk memulai sesi latihan dengan Como pada 26 Desember. Baik klub maupun Ali sendiri memiliki harapan besar agar kolaborasi ini dapat berkembang menjadi kesepakatan kontrak yang resmi. Kevin Dix di FC Copenhagen enggan perpanjang kontrak. Direktur Copenhagen menyatakan akan adil buat Dix bila sang pemain mencari peruntungan baru di negara lain. Berita kurang menyenangkan datang untuk Kevin Dix setelah ia berkontribusi dalam membantu FC Copenhagen melaju ke semifinal DBU Pokalen dengan kemenangan tipis 1-0 atas Kolding IF di leg kedua perempat final, Minggu malam, 15-12, waktu setempat. Pihak manajemen Copenhagen mengumumkan bahwa mereka tidak akan memperpanjang kontrak bek timnas Indonesia tersebut yang akan berakhir di akhir musim ini. Dix didatangkan ke Copenhagen pada Juli 2021 setelah membubuhkan tanda tangan kontrak selama 4 tahun. Dengan demikian, kontrak Dix akan habis pada Juli 2025. Namun Direktur Olahraga Sune Smith-Nielsen mengungkapkan situasi Dix terkait kontraknya di klub dengan menyatakan, itu mungkin hal yang paling tidak mungkin. Itu bukan rencana Kevin. Dia perlu keluar, dan mencoba peruntungannya di luar negeri, dan kami pikir itu adil. Trent Alexander-Arnold membelot ke Manchester City? Mustahil. Legenda Liverpool Glenn Johnson memberikan komentarnya mengenai masa depan Trent Alexander-Arnold yang tak kunjung menandatangani kontrak baru. Kontrak Alexander-Arnold dengan Liverpool akan berakhir di penghujung musim ini. Namun, hingga kini, bek kanan tersebut belum mendapatkan tawaran perpanjangan dari klub. Musim ini, Alexander-Arnold sudah memainkan 19 pertandingan untuk Liverpool dengan menyumbang 4 assist. Ia belakangan ini sering dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid. Apabila Alexander-Arnold tersedia sebagai pemain bebas transfer, Johnson percaya hampir semua klub besar di Eropa pasti akan meliriknya. Namun, ia meragukan bahwa sang bintang akan pindah ke klub yang menjadi rival Manchester City. Trent Alexander-Arnold ke Manchester City? Saya rasa itu sangat tidak mungkin. Saya akan benar-benar terkejut jika itu terjadi, meskipun kita semua tahu bahwa dalam dunia sepak bola, segalanya bisa saja terjadi, ungkap Johnson kepada Betfred. Inter Milan tolak tawaran Napoli untuk boyong Francesco Pio Esposito. Inter Milan dengan tegas menolak tawaran Napoli untuk merekrut striker muda berbakat mereka, Francesco Pio Esposito, seperti yang dilaporkan oleh Il Mattino melalui Internews.
Kini, Napoli mungkin akan mengubah strategi mereka dengan berusaha meyakinkan Pio Esposito secara langsung agar mau bergabung ke Naples. Penyerang muda berusia 19 tahun ini kini tengah menjalani tahun kedua masa pinjamannya di Spezia. Musim ini menjadi saat yang cemerlang baginya, dengan 8 gol yang berhasil ia lesakkan ke gawang lawan. Aksi gemilang Pio Esposito menjadi faktor penting dalam usaha Spezia untuk kembali ke Serie A. Penampilannya yang mengesankan juga menarik minat sejumlah klub, termasuk Napoli, yang menjadikannya sebagai incaran utama di bursa transfer yang akan datang.